Good morning, student. It is so nice to meet you, and it is so great to be with you. How about you? Is everything okay? Hopefully, everything is okay and you are in good condition. And we hope you enjoy learning English. Before we study, let's pray together. We hope we can get some knowledge from this video. Enjoy this lesson with Miss Tanti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita lebih dahulu mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini. Kompetensi dasar kita kali ini terkait dengan teks interaksi transaksional secara lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri atau introduce ourselves or others secara pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, apa tujuannya? Tujuan pelajaran pada kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi teks introducing ourselves and others dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Serta kalian dapat menentukan teks introduction about self and other secara pendek dan sederhana dengan memperhatikan 3 fungsi, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, lanjut. Di dalam struktur teks ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah isi, dan yang ketiga penutup. Jadi di dalam teks kalian harus diawali dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Lanjut. Untuk teks ini adalah contoh dari introduce ourselves. Di sini ada 6 contoh tentang memperkenalkan diri kalian sendiri. Dari nama, asal-usul, alamat. Dan ada berbagai cara untuk mengungkapkan atau menggunakan pembukaannya dengan menggunakan hello, good morning, atau hi, atau good afternoon. Ya, kita lihat penjelasannya. Nah, di dalam pendahuluan itu kita bisa awali dengan kata hello, hi, good morning, good afternoon, and good evening. Jangan lupa bila kalian melakukan suatu percakapan atau dialog, kalian harus menggunakan atau harus diawali dengan pendahuluan. Bisa dengan assalamualaikum, hello, hi, good morning, good afternoon, atau good evening, disesuaikan dengan situasi dan konteks. Alright, student? Oke, next kita lihat isinya. Nah, di sini kita ambil contoh Hasnida. Ada beberapa bagian isinya, yaitu tentang nama, asal-usul, dan alamat. Kita lihat nama dulu. Untuk mengungkapkan nama, kalian bisa menyebutkan atau mengungkapkan dengan menggunakan my name is. My name is Hasnida. Atau I am Hasnida. Atau lengkapnya, my full name is Hasnida Cahyati. My nickname is, panggilannya, my nickname is Nida. Jadi panggilannya Hasnida, kita panggil dengan Nida. Atau you can call me Nida atau Hasni.
Oke, do you understand? Jadi ada berbagai cara untuk mengungkapkan nama. Lanjut, place of origin, tempat asal usul kita. Kalian asalnya dari mana? Dari Jakarta, Bandung, Medan, Kalimantan. Ini ada dua cara untuk mengungkapkannya. Where are you from? Oh, I am from Jakarta. Bisa kita gunakan dengan kata I am from Jakarta atau pakai come. I come from Jakarta. Jadi dipilih salah satu ya. Jangan semuanya mau digabung. I'm come from. Salah satu. Mau pakai yang am, I am from Jakarta. I come from Jakarta. Lanjut, alamat. Alamat kita perhatikan ya, yang tanda merah ini penggunaannya. Kalau kita ingin menyebutkan nama daerah kita atau negara saja, kita pakai preposition in, kata depan in. Ya, untuk yang lebih luas lagi. On untuk nama jalan, at untuk alamat lengkap. In untuk nama daerah atau negara, on nama jalan, at alamat lengkap. Kita lihat. I live in Padang. I live on Soekarno Street. I live at Soekarno Street number 25 Padang. That's great. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ada contoh perkenalan lainnya lagi, yaitu di sini kita lihat tulisan yang merah. Jadi untuk pembukaannya ada kita pakai hi everyone. Let me introduce myself. Ini pembukaannya ya. My name is Alisa. You can call me Ica. I'm from Aceh. I am 13 years old. Ini yang tulisan merah kita perhatikan. Ungkapan untuk menyatakan usia ada I'm 13 years old. I'm in my early 20s. My father is in his late 50s. My mother is in her mid-40s, middle. I'm over 14. He is 15. Nah, untuk yang bagian ini, bila kalian keberatan untuk ditanyakan usia, atau biasanya pada umumnya orang-orang di luar negeri sana, untuk menyatakan usia itu mereka hanya memberikan perkisarannya saja ya. Jadi kalau misalnya kalian menyatakan ya, usia saya sekitar 20 tahunan, bisa kita gunakan I'm in my early 20s. Seperti itu. Atau yang misalnya usia 40-an tapi tidak mau menyebutkan usianya, kita bisa menyebutkan my mother is in her 40s. Misalnya kita menyebutkan ibu saya usianya sekitar 40-an. Jadi kalau kalian tidak mau menyebutkan usia kalian yang jelasnya, bisa kita gunakan ungkapan seperti ini. At times you may not want to reveal your age, so you may use certain word that would state an approximate age. Ya, in my early 20s. Atau I'm in my teens. I am in my teens. Itu berkisar antara usia 13 sampai dengan 19. Teens, angka 10. Belakangnya kita tambahkan S, jadi I'm in my teens. Next, telling about hobby. My hobby is I like atau love. I spend a lot of time. I'm really into. I'm keen on and I enjoy. Nah, titik-titik belakang ini semuanya diisi dengan hobi yang kita miliki. Kalau hobi kita lebih dari satu, kita gunakan seperti ini hobinya. Hobbies. My hobbies are. Ada 3. Swimming, reading a book, and cycling. Tapi kalau hobi kita hanya satu, kita gunakan yang ini. My hobby, ya, hobinya tulisannya seperti ini, is swimming. Kalau hobinya hanya satu. Tapi kalau hobinya lebih dari satu, gunakan kata-kata seperti ini. Atau gunakan I like.
I like cycling. Langsung. I like cycling. I'm really into cycling. I'm keen on cycling. I spend a lot of time reading a book. I enjoy swimming. Ya, jadi belakangan semua ini pakai kata-kata yang bentuknya pakai ing atau kata benda atau gerund. Do you understand, my student? Okay, you can learn it from this video again. Okay, thank you, student. Hopefully, you can learn from this video, and I hope you enjoy, and of course, you can use this expression in your daily activities. Bye-bye. Goodbye. Assalamualaikum.